Hai Sobat Info. Ngomong-ngomong nih ya, kamu lebih tertarik mendengar informasi luar angkasa atau tentang lautan? Dan kalau kamu punya kesempatan nih ya untuk menjelajah, kira-kira kamu lebih pilih menjelajah laut atau angkasa nih? Nah, sebelumnya kamu harus tahu nih guys, bahwa ternyata lautan lebih sulit dan juga jarang dieksplorasi ketimbang luar angkasa loh. Penasaran gak sih kenapa? Nah, kalau kamu penasaran, yuk simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini. Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya ya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Jadi gini guys, ada sebuah film dokumenter seri pertama dari Blue Planet, di mana sebetulnya penjelajahan kedalaman laut itu mudah dan lebih murah ketimbang luar angkasa. Hanya saja kurang prestis atau keren, katanya. Makanya, banyak peneliti justru dibiayai oleh lembaga non-profit dan tentu saja dananya tidak banyak, bukan? Sebenarnya, kita mampu dan bisa membuat kapal selam yang bisa menyelam sampai kedalaman 1000 meter, lebih lengkap dengan personilnya. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak lembaga peneliti. Film dokumenternya pun sudah banyak. Hanya saja, memang katanya menyelam ke dalam samudra itu tidak keren. Nah, lalu apa aja sih yang mau dipelajari dari dalamnya samudra? Palingan antara hewan laut saja sama kondisi geologinya. Dan itu dikatakan tidak keren. Maka mereka banyak yang berkomentar serahin saja sama lembaga ecek-ecek dan kerjasama dengan stasiun televisi. Lembaga riset dapat modal peralatan, stasiun televisi bisa numpang bahan acara dokumenter. Nah, poinnya kesulitan kita menjelajahi samudra yang dalam hanya pada kemauan dan juga keuntungan dari hasil penelitian. Hal ini berbeda dengan eksplorasi luar angkasa. Di Amerika Serikat sana, memang ada program dan juga anggaran khusus untuk eksplorasi luar angkasa dengan dana jumbo. Untuk lembaga negara saja, mereka berani meneliti planet Mars. Untuk level swasta, main di sektor yang lebih rendah. Misalnya nih ya, bikin satelit dan juga roket pengantarnya. Lalu keuntungan mereka bisa dikatakan besar, bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke dalam faktor pertahanan tubuh manusia antara di luar angkasa dan juga di dalam laut. Berikut ini adalah hasil penelitian kemampuan makhluk hidup bertahan di kondisi vakum luar angkasa. Ringkasnya nih ya, makhluk hidup bisa bertahan 90-150 detik saat terekspos kondisi vakum di luar angkasa. Ini adalah risiko apabila terjadi kesalahan struktur pada unit di luar angkasa ya. Material yang mampu bertahan di luar angkasa juga banyak pilihannya. Tentunya jadi lebih mudah untuk membuatnya. Nah, sekarang bandingkan dengan dasar laut. Setiap kedalaman 10 meter nih ya, tekanannya bertambah 1 atmosfer. Rata-rata kedalaman laut itu di 3.800 meter, yang artinya 38 atmosfer atau setara dengan 558 pon per inci persegi. Lalu, luas manusia itu sekitar 2 meter persegi atau 3.100 inci persegi. Berarti, tekanan yang diterima tubuh manusia itu di rata-rata kedalaman lautan sebesar 784.300 kg. Untuk gambaran nih ya, berat spring bed ukuran 160 cm itu hanya sebesar 36 kg. Nah, lalu berapa lama nih manusia bertahan untuk bernafas saat ditekan beban seberat 784 ton? Kebayang gak sih? Sekarang kita lanjut ke perbedaan lainnya. Di luar angkasa, udara di dalam wahana akan ditarik keluar akibat perbedaan tekanan apabila ada kebocoran. Jadi, cukup ditahan dari dalam supaya udara tidak keluar. Nah, sedangkan di dalam laut, air akan masuk apabila terjadi kebocoran. Tentu lebih sulit menahannya karena air bertekanan di luar wahana yang memberi gaya masuk. Bayangkan ya, lubang ukuran koin tapi ada tekanan 230 kg. Nih, karung beras saja yang 10 kilo, jika berlubang saja sudah sulit menahan beras yang keluar. Jadi, sudah dapat diduga kan lebih mudah membuat wahana yang mana? Luar angkasa atau dalam laut? Yang sulit keluar angkasa adalah membawanya. Sementara, yang sulit ke dasar laut adalah membuat wahana yang aman.
Kebanyakan bagian dari alam semesta hanya bisa diamati dari bumi atau orbit bumi dengan teleskop luar angkasa. Untuk menjelajahi dengan wahana tanpa awak pun, batas kita praktis sebatas tata surya kita. Dan jika dibandingkan luas tata surya dengan luas alam semesta, sekian persen lautan yang sudah dijelajahi itu amat sangat jauh lebih besar. Untuk penjelajahan lautan ya, masalah yang dihadapi itu beragam. Misal, masalah kedaulatan negara. Itu di lautan yang dimiliki suatu negara. Negara itu takkan mudah memberi izin eksplorasi lautannya. Dan di lautan bebas nih ya, masalahnya juga beragam. Dari potensi cuaca, persediaan bahan bakar dan makanan, luasnya lautan bandingan daya jelajah dan kecepatan kendaraan, hingga tekanan dasar laut, lalu arus bawah laut dan masih banyak lagi. Menjelajah dasar laut bisa menggunakan kapal selam atau robot yang dikontrol dari permukaan, bukan? Tapi, kapal selam memakan biaya besar untuk operasinya. Dan makin dalam yang dijelajahi, harus makin kuat pula kapal selam agar bisa menahan tekanan. Sedangkan dengan robot berkamera yang dikendalikan, daya jangkauannya pun terbatas. Tak ada apa-apanya dibandingkan luasnya laut. Secara kasar nih ya, menjelajah dasar laut maupun luar angkasa memiliki tantangan tersendiri dan juga biaya yang tidak sedikit alias mahal. Nah, itulah informasi mengapa lebih banyak yang tertarik untuk mengeksplor ruang angkasa ketimbang lautan. Gimana, kalian sudah dapat poinnya belum? Kalau kalian masih bingung ataupun punya pertanyaan dan juga punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga nih untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!